A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Shabirin, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Imam Besar Masjid Asy-Syabirin, yang sama-sama kita hormati RT dan RW di lingkungan Masjid Shabirin, yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kami, pendiri Masjid Asy-Syabirin, yang sama-sama kita hormati para ustadz, ulama, cerdik pandai, para sesepuh yang ada di lingkungan Masjid Syabirin, dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian jemaah salat fardu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Rasulullah kita sampaikan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Imam tadi membaca surat Al-Bayyinah. Ya Pak Imam ya? Al-Bayyinah ya. Surat Al-Bayyinah. Ayat kelima itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalikad dinul qayyim. Itu bunyinya, Pak. Artinya, tidak aku perintahkan hamba-hambaku beribadah itu hanya untuk menjalankan perintah agama. Ikhlas, mukhlishina lahuddin, hunafa'a, itu luruskan niat, murnikan niat. Wa yuqimus shalah, dirikan sholat. Wa yu'tuz zakah, bayar zakat. Wa dzalikat dinul qayyim, dan itulah petunjuk jalan yang lurus. Itu kira-kira isinya yang ayat yang kelima. Maka dari itu saya ingat ini bulan Dzulqa'dah, Ramadan sudah kelewati. Ramadan kita sudah lewati. Ramadan itu syahrut tarbiyah ya. Bulan pengajaran. Kita dididik selama sebulan penuh oleh Allah di situ untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah puasa itu menjadikan kita orang apa, Bu? Bertakwa. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Kata Imam Nawawi, la'alla itu baru mudah-mudahan saja. Baru mudah-mudahan saja. Mau takwa tergantung kita. Karena takwa itu fi'il mudhari, kata kerja yang dikerjakan hari ini dan yang akan datang.
Kalau mau takwa di bulan Ramadan, kita dilatih oleh Allah untuk dekat dengan Allah, lalu kita sangat mantap ibadahnya. Nah, takwa itu ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, pekerjaan ibadah yang di bulan Ramadan, maka pekerjaan di bulan Ramadan itu juga dilakukan di luar Ramadan, baru menjadi takwa. Maka sebulan penuh Ramadan, takwa atau tidak takwa tergantung kita. Kalau ritme ibadah kita di bulan Ramadan sama atau meningkat di luar Ramadan, baru takwa. Selesai Ramadan, masuk Syawal. Pas tanggal 1 Syawal, kita fitrah. Fitrah bersih dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Rasul menjamin, ya, man shoma ramadhana man qoma ramadhana. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, niatnya tulus ikhlas, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, mendapat piagam. Piagamnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang diampunkan yang telah lalu. Tanggal 1 Syawal, dosa-dosa kita yang telah lalu sudah diampunkan, Pak. Bersih dosanya. Tinggal 1 Syawal itu membersihkan dosa kita kepada manusia. Nah, maka 1 Syawal itu kita bersilaturahim. Istri datang kepada suami, ya Bu. Yang datang istri ke suami atau suami ke istri? Ya. Istri ke suami. Jangan suami ke istri. Itu. Datang suami ke istri, Bapak minta maaf ya, tergopok-gopok. Durhaka ibu itu. Yang datang istri ke suami. Sepakat ya Bu? Ya. Jangan pula suami pula mencium lutut istrinya, tergopo-gopo. Pak sini Pak, minta maaf sama mama deh, durhaka tuh. Suaminya ongok-ongok pula datang juga deh. Itu bahaya. Itu sih. Apapun pangkat ibu, mau presiden, tetap ibu sebagai istri datang kepada suami. Mau ibu ustadz kondang atau kondangan pun tetap istri datang kepada suami, walaupun suaminya pegawai biasa umpamanya atau kerjaan apa biasa saja, tetap datang. Ar-rijalun qawwamun 'alal nisa. Nah, kita bersihkan dosa kita kepada manusia di 1 Syawal. Maka di 1 Syawal itu ketemu mengucapkan apa biasa ucapkan Bu? Minal aidin, walaupun itu tak sunnah. Sunnahnya taqabbalallahu minna wa minkum. Walaupun itu tak sunnah, tapi kita biasa, kita adat kita, ya, kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tapi artinya bukan mohon maaf lahir batin. Minal aidin itu artinya bukan mohon maaf lahir batin, Pak Ji. Minal aidin itu artinya selamat kembali. Selamat kembali. Wal faizin, sukses. Selamat kembali dari Ramadan, fitrah. Selamat kembali ke jati diri manusia, fitrah. Nah itu. Jadi kita mendoakan orang, menyelamatkan orang, selamat kembali fitrah dan sukses. Gitu. Jadi yang boleh diucapkan itu hanya orang-orang yang diampunkan dosanya. Orang-orang yang diampunkan dosanya itu walitukmilul iddata, sempurna Ramadannya. Nah, sempurna Ramadannya 30 hari, sempurna malam tarawihnya 30 hari. Nah, itu kecuali ibu-ibu halangan, ya. Bapak-bapak tidak ada cerita. Harus sempurna. Halangan Pak Ustadz, kata bapak-bapak, tidak ada. Payah tuh. Nah itu sudah lewat semuanya. Sekarang masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu
ya, di kajian-kajian kitab itu, ya, itu mengkaji paling awal itu adalah masalah niat. Ya, masalah niat. Jadi refresh lagi di bulan Dzulqa'dah. Kita melakukan ibadah harus perbaiki niat. Nah, karena niat itu adalah awal mula berhasil atau tidaknya suatu ibadah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apa bunyinya? Innamal mu'minuna innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Semua itu tergantung kepada niat. Semua amal itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan Allah akan membalas segala amal itu sesuai dengan yang diniatkan. Itu kata Rasul. Lalu Rasul mengatakan lagi, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasul. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, ya, itu kata Rasulullah, ya, fa hijratuhu ilallah wa rasul, maka yang didapat itu pahala dari Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au amraati yatajawwajuha. Kalau kita hijrah karena dunia dan karena wanita yang akan dinikahi, maka yang dapat hanya dunia atau wanita yang dinikahi. Itu bunyi hadis itu. Asbabun wurud dari hadis itu adalah ketika itu perintah Allah kepada Rasul untuk Rasul suruh hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu perintah. Seluruh umat Islam wajib hijrah. Sampai-sampai ulama mengatakan kalau tak hijrah berdosa. Karena itu perintah Allah. Disuruh hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Lalu adalah dua orang, ya, ngomong, ya, aku pergi hijrah ini dengan Rasul, meninggalkan harta. Banyak hartaku di Mekah, banyak. Nanti sampai Madinah aku akan berniaga lagi, aku akan mencari harta nanti di Madinah itu. Lalu kawan ngomongnya ngomong, aku meninggalkan istri. Istriku tak mau hijrah, dia kafir, aku tinggalkan dia, ya, di Mekah. Nah nanti sampai Madinah aku akan kawin lagi dengan wanita Madinah. Maka Rasul tadi bilang, kalau kita hijrah karena dunia, ingin berniaga, maka hanya itu yang dikasih sama Allah. Kalau kita hijrah karena wanita, maka cuman itulah yang dikasih oleh Allah. Rugi Bapak Ibu yang kami hormati kalau cuman itu, ya. Itu asbabun wurudnya. Maksudnya adalah kalau kita beribadah, beramal, ya, hanya karena dunia, maka cuma dunia yang dapat. Kalau kita melakukan amal dan ibadah karena wanita, atau kalau wanita karena laki-laki, hanya itu yang dapat, maka rugilah kita melakukan amal itu. Artinya kalau dikaitkan dengan surat Al-Bayyinah tadi, kalau melaksanakan perintah Allah bukan karena semata-mata melaksanakan perintah Allah karena agama, bukan ikhlas karena Allah, maka tidak akan dapat pahala, Bapak Ibu. Itu bahaya itu.
kita pergi ke masjid nih, sholat subuh berjamaah, niatnya bukan karena Allah, nggak dapat pahala. Itu bahayanya, nggak dapat pahala. Apalagi niatnya mau sarapan, cuman sarapan yang dapat. Itu cuman ini aja Pak, penyemangat, mantep pengurus nih. Dulu ada seorang ulama, ulama itu punya anak perempuan cantik, Pak sih. Lalu dibawa ulama tuh, perempuan itu, anaknya itu, pergi ke masjid. Preman-preman simpang tuh pada lihat. Sini nggak ada preman simpang ya Pak Ji? Udah habis preman simpang. Preman simpang nengok semua. Cewek cantik, cewek cantik. Diikuti, pergi ke masjid. Akhirnya preman itu juga masuk masjid. Nah, udah masuk masjid, orang ini mau kenalan sama cewek itu. Bapaknya imam. Mau kenalan, ngaji dulu. Ngaji. Besoknya lagi dibawa lagi, datang lagi. Besok lagi datang lagi ke masjid. Terus ke masjid. Terus ke masjid, terus ke masjid, terus ke masjid. Ngaji sama bapaknya itu, Pak Imam itu, ulama itu. Bertambah ilmu, bertambah ilmu, bertambah ilmu. Akhirnya anaknya tidak dibawa ke masjid lagi. Tapi preman simpang tetap ke masjid. Nah, itu ya. Preman simpang tetap ke masjid. Karena bertambah ilmu. Semakin ikhlas untuk pergi ke masjid menunaikan sholat-sholat yang lainnya. Anaknya tidak ditanya lagi sama preman itu. Tidak ditanya lagi. Nah, pengurus di sini itu pertama begitu, untuk menarik jemaah itu bikinlah sarapan. Ya, bikin sarapan. Masjid-masjid lain gitu juga Pak. Ya, bikin sarapan. Ya. Nah, pertama karena sarapan rame. Tapi berubahlah, jangan karena sarapan terus. Kayak preman tadi. Berubah, tambah ilmu, dengar ceramah ustadz, tambah ilmu, dengar ceramah ustadz, tambah ilmu. Besok kesini bukan karena sarapan, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita kalah sama preman tadi? Gitu Pak. Ya. Kalau tidak mempan juga, kita nggak rame juga ke masjid. Ya. Nggak rame juga ke masjid. Bikin lagi yang lebih hebat Pak. Siapa yang datang dapat uang 100.000. Bangkrut masjid Pak. Paling 2-4 kali bangkrut Pak. Saldo minim. Kalau tidak mempan juga Pak Ketua, setiap ikut ke masjid uang 100.000 amplopin. Bangkrut Pak. Tidak mempan juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Begitu. Nah, sampai ke masjid dengar ceramah, itu nambah ilmu. Wajib dengar ceramah itu Pak. Wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Dengar ceramah itu wajib. Kalau udah di sini. Gitu Pak. Jadi tinggalkan ibadah yang lain. Kalau udah duduk di sini, dengarkan ilmu. Karena menuntut ilmu kata Nabi wajib. Thalabul ilmu faridah, wajib. Ini menuntut ilmu. Nah, bertambah ilmu, bertambah niat Pak, keikhlasan. Itu dia. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, berjalannya waktu kita akan luruskan niat. Mengapa? Berjalannya waktu bertambah umur. Bertambah umur, bertambah keikhlasan, bertambah ilmu. Mengapa? Kalau tidak dari sekarang kita ikhlaskan Pak. Karena Allah sudah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau tidak ikhlaskan, seperti Rasul bilang tadi dalam hadis Umar bin Khattab, nggak dapat apa-apa Pak. Sedangkan kita perlu bekal untuk keakhiran. Apa kata Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18?
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Hendaknya apa yang kalian lakukan hari ini itu semuanya bernilai untuk esok harimu, untuk akhirat maksudnya. Nah, kita melakukan ibadah hari ini tapi niatnya nggak ikhlas, nggak dapat pahala, Pak. Nggak dapat untuk bekal esok hari. Ya. Kalau niatnya karena lontong atau karena uang atau karena apapun itu, hanya itu yang dapat. Kalau sini diglobalkan, kalau kita niat karena dunia saja, dunia yang dapat. Nggak dapat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nggak dapat bekal untuk esok hari. Akhirnya kita ibadah terus, ibadah, tapi hanya rutinitas semata. Gitu. Hanya rutinitas semata. Nggak ada nilainya. Akhirnya ketika mati pun nggak ada yang dibawa lagi. Mengapa? Karena nggak ada pahalanya. Afaman kana mu'minan kaman kana fashikan la yastawun. Amal orang beriman dengan amal orang fasik berbeda, la yastawun, tidak sama. Ya. Amal orang beriman ada pahalanya, amal orang fasik nggak ada pahalanya. Nah, itu bahayanya itu. Ya. Kita sholat tunggang-tunggi, akhirnya capek aja yang dapat. Maka di bulan Dzulqa'dah nih kita mulai lagi, ya, karena telah Ramadan dan Syawal, perbaiki niat itu, ikhlaskan karena Allah, supaya punya nilai yang akan dibawa untuk pulang kampung, yaitu ke surga di akhirat. Berpacu dengan waktu umur kita, berpacu dengan waktu umur kita. Maka bertambah ilmu, bertambah umur, bertambah keikhlasan dalam beramal dan beribadah. Itu pentingnya niat, Bapak Ibu kami hormati. Ada Syekh, ya, imam besar dari kota Basrah, ya, Syekh Hasan Al-Bashiri. Beliau pernah ditanya dengan muridnya. Apa pertanyaannya? Begini, wahai Syekh, mengapa untuk apa anda sholat, untuk apa anda beribadah lainnya, untuk apa? Apa kata Syekh itu? Saya beribadah, sholat dan lain sebagainya itu bukan untuk apa-apa, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mencapai redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, wahai Syekh, bukan untuk surga? Bukan. Kalau aku ibadah hanya untuk surga, kecil surga itu, kecil surga itu. Berarti anda ibadah untuk apa? Saya beribadah hanya untuk redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Syekh itu mengatakan, kalau karena ibadahku ini Allah masukkan aku ke neraka, tapi Allah ridha, aku ikhlas. Itu kata Syekh itu. Karena ibadahku ini aku dimasukkan neraka, tapi Allah ridha, tak ada masalah. Karena aku ibadah bukan karena surga dan neraka. Itu kata Syekh itu. Nah, karena kan kita sekarang ibadah itu kan karena itu, Pak. Ya. Karena ada lagunya itu. Jika surga dan neraka, kan gitu kan? Jika tidak ada surga dan neraka, masihkah kau tunduk kepadanya? Ada tuh lagunya Chrisye, kayak gitu. Jadi kalau tidak ada surga dan neraka, kita nggak ibadah akhirnya. Nah, kata Syekh Hasan Al-Bashiri itu, aku beribadah bukan karena surga dan neraka. Kalau karena ibadahku aku dimasukkan surga, dimasukkan neraka, tapi Allah ridha, itu yang terbaik.
karena dia beribadah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau syekh itu beribadah dimasukkan neraka tapi Allah ridha, neraka tak ada bekuti apa-apa, neraka tidak panas. Tapi kalau dimasukkan surga, Allah tidak ridha, surga tidak enak. Karena surga dan neraka hanya nama saja. Kenikmatan yang sebenarnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang hormati. Itu tinggi-tinggi sekali. Tapi kita sebagai umat, sebagai hamba harus bisa mencapai itu. Caranya tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Seperti preman tadi, ya, tambah ilmu supaya kita bisa ikhlas. Karena niat itu merupakan syarat sah, ya, dari orang melaksanakan ibadah. Niat itu bisa dilafazkan, bisa dalam hati. Nah, itu dia. Kata Ibnu Hajar, ulama membagi dua. Pertama, niat itu pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Pembeda, Pak. Umpamanya sholat zuhur dengan sholat asar, yang bedakan apa? Niat dan waktu. Niat. Puasa sunnah, puasa wajib, yang bedakan niat. Zakat mal, zakat fitrah, yang bedakan niat, ya. Infak sedekah, niat, yang bedakan. Pembeda dari satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kurban, yang bedakan pada saat itu, pada hari itu, hari tasyrik itu, ada yang kurban, ada yang akikah. Yang bedakan apa? Niat. Nah, jadi penting niat pembeda dari satu ibadah. Maka niat itu ditancapkan dalam hati, luruskan niat, hunafa'a kata Allah, murnikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga begitu. Nah, kalau kurban, orang berkurban bukan karena Allah, berat, Pak. Karena situasi sekarang ekonomi payah, Pak Haji. Minyak masih mahal. Sampai sekarang minyak tidak beres-beres. Nah, berat orang kurban, ditambah pula PMK. PMK ya? PMK itu penyakit kuku-kuku. Nah itu. Tambah payah sapi masuk. Dulu orang masuk negara payah, sekarang sapi masuk pun payah. Gimana? Sedikit masuk sapi, mahal. Pengumuman pengurus sudah diumumkan 2.500.000 karena payah sapi masuk, naik 2.600.000. Berat, Pak. Kalau tidak karena Allah, merepet. Pengurus sudah pandai cari sapi murah, naik pula dia. Goblok katanya, kata orang. Ya, baik tahu. Tapi kalau orang ikhlas tidak begitu. Kata pengurus karena sapi mahal naik 2.600.000. Kalau ikhlas karena Allah tidak merepet. Ya, karena tahu situasi. Tapi kalau tidak karena Allah merepet, Pak. Pengurus digoblok-goblokin. Padahal memang keadaan. Ya, kalau tidak ikhlas karena Allah berat kurban, Pak. Berat. Karena situasi sekarang ini situasi seperti ini. Nah, maka luruskan niat. Ya. Nah, kalau kurban, ikut kurban, yang ikut kurban itu cuman ingin dagingnya, nggak usah ikut kurban, beli aja di pasar, Pak, dengan 2.500.000 tuh. Ikut kurban karena Allah, ya. Bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan apa-apa yang sampai, hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai. Belum jatuh darah kurban tuh ke bumi, kan dipotong kan? Belum jatuh, belum sampai darah tuh ke bumi, dosa-dosa orang yang berkurban sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepatnya ganjaran Allah kalau ikhlas. Tapi kalau hanya karena daging saja, maka yang berkurban cuma dapat daging saja. Ya.
belum sampai sore udah masak tuh daging jadi rendang, maka makan dia jadi rendang. Yang dapat rendang saja. Jadi orang berkurban kalau karena Allah nanti dikasih oleh panitia cuman 1 bungkus, ya jangan merepet, karena bukan daging yang diambil, yang didapatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Walaupun ada jatahnya sepertiganya, cuman kalau nanti panitia ngasih 1 bungkus, nih jatah pengkurban 1 bungkus, terima enggak, Bu? Alhamdulillah. Jangan merepet. Oh, pengurus masjid Sobir cempilik karyang, oh awak cuma dikasih 1 bungkus, awak pengkurban gitu ya. Jangan, ya. Maka kalau kita berkurban karena Allah, dapat ampunan dosa, ya. Setiap bulu akan menjadi amal. Banyak bulunya tuh, hitung aja bulunya tuh. Tapi enggak pula nanti panitia nyari kambing yang banyak bulunya. Ya. Enggak, ya. Itu asumsi. Sebanyak itulah pahalanya, Pak Ibu. Ya. Itu hebatnya niat itu. Itu hebatnya niat itu. Maka kata ulama, niat itu pembeda dari ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, niat itu adalah tujuan dari apa yang nanti kita dapatkan. Kalau tujuan karena Allah, dapat pahala. Dan pahala itu wal tanzur nafsum ma qaddamat riqad, akan menjadi bekal kita untuk akhirat. Itu. Tapi kalau tujuannya bukan karena ridha Allah, tidak dapat apa-apa. Uang habis, makan daging, habis makan asam urat, kolesterol darah tinggi. Itu yang dapat. Uang habis 2 juta sekian. Habis itu kolesterol, pergi ke dokter, rumah sakit, tambahlah habis. Ya. Habis itu mati umpama. Apes, uang habis, penyakit, mati. Habis mati nggak ada yang dibawa. Protes, aku kemarin kurban, kok nggak dapat ya Allah pahala? Kok niatnya karena apa? Karena daging. Udah kau makan daging, udah, makanya mati ya Allah, kan gitu. Seperti itu akhirnya. Apes. Ya. Memang pahala itu Pak belum nampak sekarang. Ada pahala Pak Ustadz tidak bisa dinikmati sekarang. Kalau mau cepat menikmati pahala, matilah cepat. Itu aja. Kalau makan daging Pak Ustadz langsung bisa dimakan. Iya. Ya. Pahala itu nanti di akhirat. Makanya Allah bilang wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Penting untuk akhirat. Karena akhirat itu panjang perjalanannya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanah. Bedanya 1000 tahun bedanya. Lama. Ya. Ulama menafsirkan 1000 tahun. Coba 1000 tahun di dunia, 1 hari di sana. Begitu lamanya perjalanan tuh. Apa nggak perlu ini banyak Pak? Amal banyak. Ya. Kalau habis bekal tuh mau minta siapa? Di akhirat minta siapa? Kalau di dunia bekal habis, nggak ada beras, boleh minta Pak Haji, boleh minta Pak Ketua. Kalau nggak ada beras, mau ngasih beras Pak Haji? Mau 1 karung? Nah, minta. Tapi kalau di akhirat berjalan bersama menuju surga, umpamanya entah surga entah neraka, habis bekal, nampak Pak Haji sebelah, Pak Haji minta pahala sedikit, mau nggak Pak Haji? Nggak mau, pasti nggak. Istrinya aja minta nggak dikasih, apalagi ibu orang lain. Saya kan tetangga Pak Haji, tetanggalah surang. Ini pahala man amalan solihan fali nafsihi, kata Allah. Amal itu untuk diri sendiri. Pak Haji nggak salah, nggak dibilang cempilik karyang, ya. Karena kalau dikasih Pak Haji pun nggak bisa. Ya. Di akhirat nggak bisa minta siapa-siapa. Ya. Yang bisa ngasih hanya Rasul, izin Allah, itu syafaat.
Yang bisa ngaji, yang bisa ngasih cuman Al-Quran. Ya, itu izin Allah, itu syafaat Al-Quran. Nah, begitu. Makanya nggak ada bisa minta siapa-siapa. Disinilah kita di dunia ini. Jangan nyesal. Walau taro ijil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Seorang hamba datang kepada Allah, mati, lalu udah mati, datang kepada Allah, dia berkata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, berat memang azabmu ya Allah. Aku melihat berat azabmu, aku mendengar berat azabmu. Wih, pedih. Farji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Na'mal solihan, aku akan beramal soleh. Inna mukinun, sesungguhnya aku sudah yakin. Nggak bisa balik, nggak bisa balik, percuma ya, minta-minta, nggak bisa balik. Ini kesempatan kita. Maka kita sudah ke masjid, luruskan niat supaya dapat pahala. Semua bernilai ibadah kalau niatnya lurus untuk benar-benar ibadah karena Allah. Apalagi ibu-ibu, belum kan? Apalagi ibu-ibu, ibu-ibu itu semua bernilai ibadah. Nyuci ibadah, masak ibadah. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan melayani suami untuk ibadah, maka semuanya bernilai pahala. Ya, bapak-bapak juga begitu. Keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Niat mencari nafkah untuk keluarga karena Allah Subhanahu, dapat pahala. Semuanya bernilai pahala. Yang semuanya itu untuk bekal akhirat. Demi Allah, Bapak Ibu kami hormati, umur kita nggak tahu kapan, tapi pasti kita bakal mati. Nah, kematian itu adalah pintu gerbang antara dunia dan alam akhirat. Nah, orang akan melewati pintu itu, dan kita sudah dikasih bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di akhirat itu nggak guna harta, ya, nggak guna apa-apa, yang berguna pahala. Maka kata Allah, ya, kejarlah kampung akhiratmu, ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dengan apa yang aku sudah karuniakan. Apa yang dikaruniakan? Harta. Yang pertama umur, itu karunia Allah. Pakai umur, kejar akhirat. Apa yang dikaruniakan? Rezeki, harta. Harta itu tidak akan dibawa mati, tapi itu karunia Allah di dunia ini. Untuk apa? Untuk kejar kampung akhirat. Kalau harta, kalau sayang dengan harta, saya juga sayang harta. Ya. Tanda cinta kita sama harta, bawalah harta mati. Bagaimana caranya? Gunakan untuk akhirat. Untuk apa? Digunakan untuk beribadah, mencari pahala. Harta itu akan dibawa mati. Nah, tapi kalau untuk habis makan aja tidak dibawa mati, kan gitu. Nah itu, maka kampung akhirat kejar, karena itu perjalanan lama. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa dunia. Jangan pula sholat terus kerja, tidak. Bagaimana mau dapat amal, dapat harta, sedangkan Allah bilang, ya, fa idza qudiyatis shalah fantasir fil ard. Setelah sholat, bertebaran di muka bumi. Wah. Wabtaghu min fadlillah, cari karuniaku. Wah. Wazkurullaha katsira, tapi mencari harta banyaklah ingat Allah, supaya cari hartanya halal. Ketika cari harta itu ingat Allah banyak-banyak. Ketika disogok,
nak mempan karena ingat Allah Pak Haji. Itu wazkurullah katsira itu, ya. Cari harta yang halal. Makanya ketika mencari nafkah, wazkurullaha katsira. Banyak ingat Allah. Ketika disogok, astagfirullahaladzim, ingat Allah. Gitu. Tapi ketika cari harta nggak ingat Allah, disogok, terima aja. Orang nggak ada yang ngawasi. Nah, begitu. La'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang beruntung. Harta yang didapat banyak atau sedikit, belum tahu beruntung. Kalau sedikit tapi ikhlas karena Allah, tapi halal bernilai pahala, itu beruntung. Daripada banyak dapat tapi tidak halal, tidak karena Allah, itu tidak beruntung. Itu surat Al-Jumu'ah itu. Maka Bapak Ibu yang menghormati, sekali lagi, ya, untuk diri saya, untuk kita semuanya, mari mulai kita luruskan niat, ya, yang di dalam surat Al-Bayyinah yang dibaca Pak Iman tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak aku perintahkan kalian untuk menyembahku semata-mata lahuddin, hanya untuk perintah agama, mukhlisina lahuddina hunafa'a, luruskan niat, maka insya Allah bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita doakan orang yang berinfak dalam menyiapkan sarapan itu ikhlas. Kita doakan keikhlasan itu mendapat pahala, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.